Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'al hadha liqa'an mahruman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami dari majelis ini perpisahan yang Engkau jaga. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahlah ilmu kami dan kayakan dan angkatkanlah pemahaman kami. Sidang jemaah yang berkongsi ilmu pada ba'da salatul maghrib ini, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkongsi ilmu pada saat ini. Kedua, kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Imamul Muttaqin, Sayyidul Mursalin, Amiran min Daulah wal Mujahidin. Yang ketiga, ucapan terima kasih dari kami kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam melaksanakan program ini. Semoga semua usaha kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah rahimahullah, pada kesempatan ini saya akan mengkaji, menyinggung, melanjutkan kajian kita pada subuh sebulan yang lalu. Karena diingat tuan-tuan, sekarang kita buka surat Ar-Ra'd ayat 19-20, kita mulai dari 20, yaitu kajian kita tentang khasa'is atau kriteria spesifikasi ulul albab. Kita akan bercerita tentang ulul albab. Ulul albab, orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang dijanjikan surga Jannatul Ma'in dan atau Jannatul Adn. Dapat dalam surat Ar-Ra'd mulai dari ayat 18 sampai ayat 24
Namun tentu tidak mungkin kita bagi semuanya pada kesempatan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ulul albab, orang yang sudah dijanjikan Allah surga. Semua kita ingin masuk surga insyaallah. Kaya, miskin, tua, muda, yang punya jawatan, tidak punya jawatan, orang mulia, orang biasa, orang-orang terkenal dan tidak terkenal, semuanya insya Allah akan masuk surga. Bahkan orang kafir juga akan masuk surga. Orang-orang muslim juga akan masuk surga, tapi dia salah mencari address surga. Address surga itu adalah Al-Quran. Mereka mencarinya dalam kitab yang lain dari Al-Quran, dalam Injil, dalam Talmud yang menjadi pegangan orang Yahudi sekarang, kitab Talmud. Nah, kesalahan mereka inilah yang menyebabkan kekafiran mereka, dan yang mereka temukan telah adalah neraka bukan surga. Di antara sifat orang ulul albab itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, yaitu orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah, wa la yanquduna al-mitsaq, mereka tidak akan membatalkan janjinya, tidak akan mengkhianatinya, dan tidak akan melupakan janjinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, janji apa yang telah kita lakukan kepada Allah? Karena setiap janji akan ditagih oleh orangnya. Ketika kita berjanji kepada orang, di dunia tidak ditepati, akan diminta janji itu dipertanggungjawabkan janji itu di akhirat. Itu sesama manusia. Bagaimana kepada Allah? Juga kepada Allah lebih dahsyat lagi. Kita berjanji kepada Allah, nanti di akhirat semua janji akan dituntut oleh Allah. Jadi tidak boleh. Tidak, ini dahsyat. Ustaz, apa di dalam surat Al-A'raf Allah terangkan janji kita di mana nantinya, dari mana sebelum kita lahir ke dunia. Kita telah berjanji kepada Allah. Allah tanya kita, alastu bi rabbikum, qalu bala. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku bi rabbikum? Qalu, anak Adam menjawab, bala. Benar ya Allah, syahidina, kami bersaksi. Bersyahadat sebelum lahir. Bersyahadat sebelum lahir. Alastu bi rabbikum, qalu bala, syahidina. Bukankah aku menyerat kamu, kata Allah? Dan jawab, bala, benar ya Allah, syahidina, kami bersaksi, kami bersyahadat. Sidang itu. Makanya setiap anak lahir itu berstatus muslim. Fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah.
maka ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani dan Yahudi. Maka orang tidak otomatis, tidak langsung kalau lahir dia Kristian, tidak. Setiap hari yang lahir di muka bumi ini apa ribuan atau jutaan orang semuanya Muslim. Tapi dinasranikan, diyahudikan dan dimajusikan dan segala macam. Makanya kaum muslimin buktinya seorang pendeta masuk Islam di Mesir, seorang pendeta besar, dia ketemu hadis ini bahwasanya seseorang itu dijadikan Nasrani dan dijadikan Yahudi. Tidak ada yang asalnya Nasrani dan asalnya Yahudi. Maka itulah dijadikan itu ada proses kebaptisan. Apa namanya? Dibaptis. Yang pada ada prosesnya dia jadikan seorang Nasrani itu. Ada acaranya, ada misi ada. Mungkin minum air, lalu ambil oleh pausnya, segala macamnya. Ada. Artinya apa? Artinya Yahudi, Nasrani juga paham orang baru lahir itu. Belum lagi Yahudi, belum Nasrani. Jadi dibuat sebuah acara, sebuah proses, dia menjadi Nasrani dan jadi Yahudi. Hebat. Seorang yang lahir dalam ini adalah seorang yang suci dan muslim. Belum lagi. Maka Allah tidak berbantuan dosa kepada anak-anak sampai dia balik. Dosanya kepada siapa? Kepada ibu dan durhaka. Hasil dari perjanjian dengan Allah. Alladzi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Rabb kamu, kata Allah. Qalu, kita jawab, bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Persoalan timbul setelah kita lahir. Kita mulai lupa kepada Allah. Kita lupa kepada Allah. Yang kedua dan kita mulai terjadi. Manusia ini memang tak layak terjadi. Tapi itulah kenyataannya. Allah katakan dalam Al-Quran, khuliqal insanu min nutfatin fa idzan huwa khasimun mubin. Khuliqal insanu min nutfatin fa idzan huwa khasimun mubin. Telah diciptakan manusia dari nutfah. Dalam ayat yang lain, ini dari ayat yang jinak. Wakilan huwa, maka setelah itu kata Allah, khasimun mubin, mulai mereka menentang Allah, memusuhi Allah, musuhan Allah secara nyata dan terang-terangan. Mulai membangkang kepada Allah secara terang-terangan. Allah inginkan ini, kita tolak, kita inginkan ini. Allah berhukum dengan syariat, kita pilih lagi kekuatan kita. Allah lakukan ini, kita lagi buat apa, buat pula yang cara kita. Kita lupa, kita ini hidup mulai dari mati dan mati lagi. Kita tak sadar. Kita mulai hidup dari mati dan akan mati lagi. Tuan-tuan tidak percaya, hidup ini 2 kali mati, 2 kali hidup. Tuan-tuan tidak percaya? Buka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 8.